Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Aku Pohon. Bersama saya Naya, kali ini akan menyampaikan sebuah kisah yang berjudul Para Pendoa, yang diangkat dari tulisan seseorang yang ditulis oleh akun Instagram bernama @mainamai. Kisah kali ini bercerita mengenai seorang gadis yang masuk dalam kisah supranatural dalam kehidupannya. Mari kita mulai ceritanya. Dunia ini begitu luas jika kita perhatikan. Banyak tempat indah yang belum aku sambangi satu demi satu. Jangankan di luar negeri, di Jawa Barat pun belum semua aku sambangi. Ya, memang dunia ini sangat luas secara geografis. Namun, secara pandangan pribadiku, dunia ini justru luasnya tergantung dari sudut pandang tiap individu manusia itu sendiri. Bahkan luas pandangan kita terhadap dunia ini bisa ditentukan oleh dua hal, yaitu ilmu yang dalam dan wawasan yang luas. Itu hanya menurutku loh ya. Aku sebagai salah satu penghuninya selalu memandang dunia ini melalui berbagai macam sudut pandang. Aku sebagai salah satu penghuninya selalu memandang dunia ini melalui berbagai macam sudut pandang tentang letak geografisnya, suku, budaya, peradaban, hingga kepada perkembangan zaman dan pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini. Banyak hal yang kubaca dan kupelajari hingga pada akhirnya mematenkan cara pandangku terhadap dunia ini. Mulai dari menilai sesuatu, menyimpulkan sesuatu, dan memutuskan sesuatu. Kesemua itu didasari dari hal-hal yang kuanggap relevan dengan kehidupan yang kujalani. Meski terkadang tak pernah aku peduli akan keinginan orang lain, terlebih keinginan orang-orang yang menginginkanku untuk memfasilitasi kemauan mereka mendekatiku. Aku tak akan pernah peduli hal itu, paling tidak untuk saat ini. Aku hanya ingin memenuhi hasrat kekepoanku terhadap hal-hal yang belum pernah ku tahu, utamanya tentang ilmu pengetahuan, karena itulah hal yang mampu mengantarkanku ke kota ini, bukan yang lain. Di kampus, aku lebih banyak berdiam di perpustakaan. Kubaca buku satu demi satu setiap harinya, pagi ke sore atau siang ke malam. Saat jam pelajaran tak ada pun, aku memilih datang ke kampus untuk pergi ke perpustakaannya, daripada harus tinggal diam rebahan di kamar kos. Tak perlu teman atau seseorang yang bisa kugandengan dengan manja. Cukup buku dalam lengan menurutku itu sudah cukup menerjemahkan arti kebahagiaan untuk diriku ini. Karena itu, kadang aku tak habis pikir ketika melihat seseorang begitu amat sedih kehilangan pacarnya. Hingga seolah kehilangan segalanya. Yang paling menjengkelkan adalah quote-quote sedih tak berdaya, bahkan merekam dirinya sendiri yang sedang menangis sesegukan dan berseliweran di media sosial. Aduh, semoga aku tak sampai melakukan hal itu. Oh iya, namaku Anindya Swari. Keluarga dan teman sekampus biasa manggilku Anin. Umurku 19 tahun dan ini tahun keduaku di kota ini. Menjalani hari-hari sebagai mahasiswa di kota yang penuh dengan argumen dan pemikiran liar, pergaulan yang teramat bebas, dan kesenjangan yang sangat nampak. Di kota ini banyak penentu kedekatan. Kadang hanya karena menyukai satu artis yang sama pun, mereka langsung membuat circle sendiri dengan orang-orang khusus pengagum artis, atau karena satu hobi, satu daerah, satu suku, dan lain semacamnya, yang terkadang menimbulkan gesekan di antara mereka. Hanya karena berbeda sudut lihat sebuah kebenaran, egoisnya siapapun yang di luar kelompoknya atau circle-nya otomatis salah. Keterbukaan menciptakan satu kungkungan sangat tidak menarik, terlebih saat mereka membahas sesuatu yang membuatku terkekeh. Bagaimana tidak, mereka membuat kelompok mengenai penelitian tentang SCP, Secure Contain and Protect. Yayasan SCP bertanggung jawab melacak dan menangani individu, entitas, lokasi, dan objek yang melanggar hukum alam. Mereka meyakini jika di dunia ini di setiap sudutnya terdapat makhluk lain
yang kini bahkan di antara orang-orang ini bisa saja adalah makhluk SCP yang sedang menyamar. Menurut mereka, makhluk-makhluk SCP ditandai oleh nama daerah mereka ditemukan dan juga nomor kode. Misal di Indonesia, ada sebuah SCP-015 ID yang tinggal di Pegunungan Jayawijaya. Lalu ada SCP-017 ID yang katanya ada di basement mall ternama di Jakarta Selatan. Aduh, apalagi ini? SCP Foundation? Jujur aku bukan termasuk yang percaya akan adanya energi negatif yang bisa mempengaruhi manusia. Meski hal seperti ini sudah tertulis, baik dalam sejarah, kitab-kitab, folktale turun-temurun, mitos, legenda-legenda di seluruh dunia, terlebih soal SCP Foundation yang sedang ramai baru-baru ini. Itu tak mampu masuk pada logikaku. Namun menurutku, Yayasan SCP adalah organisasi fiktif yang ditulis oleh proyek fiksi kolaboratif berbasis web dengan nama yang sama di dalam latar fiksional situs web itu sendiri. Jika membahas tentang dunia lain dalam bentuk, sosok, atau entitas lain yang dinamakan jin, mungkin masih bisa sedikit kuterima eksistensinya, karena hal itu tertulis di kitab-kitab suci dan buku-buku agama. Meski secara aktivitasnya, aku tak terlalu peduli dan tak terlalu juga percaya akan kehadiran mereka mengganggu manusia, membunuh manusia, atau merasuki manusia. Sungguh hal yang kurang masuk akal jika dilakukan oleh makhluk yang katanya berbeda dimensi dengan manusia. Bagaimana bisa? Apakah mereka atau kita manusia mampu menembus dimensi-dimensi itu? Tak peduli aku. Jika memang ada yang bisa melakukannya, kenapa nggak sekalian bikin studi banding atau penelitian yang dibukukan mengenai budaya dan teknologi yang dimiliki bangsa mereka? Mungkin bisa lebih bermanfaat untuk peradaban manusia di era ini. Menurutku cerita tentang anak indigo atau tentang orang-orang yang diganggu atau dirasuki itu hanyalah kehaluan belaka. Semua fenomena penciptaan cerita yang dikarang oleh otaknya sendiri. Mereka memang arah pemikirannya ke sana. Horor melulu yang karena otak dan cara dia memandang. Menyimpulkan dan memutuskan sesuatu terbiasa dengan cara begitu. Jadi sekalipun melihat orang kejang karena penyakit epilepsi pun bisa saja dianggap kena gangguan jin atau kerasukan. Karena mungkin tidak ada petunjuk tertulis yang gamblang mengenai persamaan dan perbedaan orang sakit kejang dengan orang kerasukan. Jika ada, kenapa tidak dijadikan kurikulum sekalian biar bisa difahami dan dapat segera diputuskan jika menemukan orang kejang di jalan? Apakah harus dibawa ke dokter, atau dibawa ke dukun, atau orang pintar? Paling tidak itulah pandanganku selama ini. Hingga suatu hari, sebuah circle pertemanan membuatku masuk ke dalamnya, lalu membelalakan mataku, mengubur logikaku, dan merubah semua pandangan dan keyakinanku terhadap makhluk dan dimensi lain. Namun saat aku mulai mengenal sosok Alif di salah satu pengajian dekat tempat kosku, di sanalah seketika aku sadar bahwa di dunia ini ada banyak hal yang tersembunyi, dan hal itu justru menopang keberlangsungan kehidupan tiap makhluk di dunia ini. Ada banyak kejadian yang saling berhubungan antara dimensi manusia dan dimensi lainnya. Percaya tidak percaya, banyak manusia dan makhluk lainnya yang mampu melintasi dimensi-dimensi tersebut. Percaya tidak percaya, aku menyaksikan mereka dan aku sadar banyak hal yang belum kujamah dalam pengetahuan mengenai dunia ini. Ini menjadi cikal bakal aku merubah sudut pandangku, terlebih mengenai penghuni lain dari dimensi lain yang sungguh ternyata berdampingan dengan dunia kita. Hal ini memang tidak dijelaskan dalam buku-buku kurikulum sekolah. Sama sekali tak pernah ada kajian tentang hal itu. Dan inilah alasan utama kenapa aku mulai percaya akan adanya eksistensi makhluk selain manusia yang hidup berdampingan dengan manusia dalam dimensi yang berbeda. Inilah perjalananku terseret ke dalam hal-hal yang membungkam logikaku mengenai perjalanan menembus dimensi, perjanjian antar dimensi, teror lintas dimensi, bahkan konflik antar manusia dan makhluk dimensi lain. Sesuatu hal yang mengagumkan sekaligus mengerikan, dan disinilah kisah itu bermula.